Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Haleluya saudara, kita sudah masuk ke dalam bab yang baru, yaitu Yohanes bab 20. Kita akan baca dari ayat 1 hingga ke 10 dengan tajuk ini, biografi paling luar biasa. Mari kita baca dari ayat yang pertama. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon, Petrus, dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus. Sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahawa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah firman Tuhan. Bab 20 ini memberikan maklumat tentang kebangkitan Yesus. Kematian dan kebangkitan Yesus merupakan dasar yang paling penting bagi iman orang-orang percaya. Nah, mari kita lihat soalan edisi ini. Yang pertamanya, siapakah orang pertama yang pergi ke kubur Yesus pada pagi hari pertama itu? Apa yang dia lihat? Kesimpulan yang dia buat dan reaksinya. Soalan yang kedua, siapakah murid-murid yang datang ke kubur Yesus selepas Maria Magdalena? Dan soalan yang ketiga, ayat 4 hingga ke 8 memberi maklumat yang terperinci tentang keadaan dalam kubur. Jelaskan apa yang murid-murid nampak dan kenapakah ini penting. Ya saudara, siapakah orang pertama yang pergi ke kubur Yesus pada pagi hari pertama itu? Nah, apa yang dia lihat? Kesimpulan yang dia buat dan reaksinya. Yohanes mencatat bahwa Maria Magdalena yang pergi ke kubur Yesus. Injil-injil lain mencatat Maria pergi bersama-sama perempuan yang lain. Tapi Marialah yang pergi melaporkan kepada murid-murid tentang kubur yang kosong. Dia memperhatikan bahwa batu kubur telah digulingkan dan kuburnya kosong. Maka dalam ayat 2, Maria mengatakan bahwa tubuh Yesus telah diambil orang. Ia tidak terlintas dalam pikirannya bahwa Yesus telah bangkit seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Yesus beberapa kali sebelum ini. Jadi Maria membuat kesimpulan bahwa orang telah mencuri tubuh Yesus. Maka Maria lari memaklumkan hal ini kepada murid-murid yang lain. Dan soalan yang kedua, siapakah murid-murid yang datang ke kubur Yesus selepas Maria Magdalena? Yaitu Simon dan Petrus. Dalam Yohanes 3 mengatakan, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Nah, kita lihat sekarang soalan yang ketiga.
Ayat 4 hingga ke 8 memberi maklumat yang terperinci tentang keadaan dalam kubur. Jelaskan apa yang murid-murid nampak dan kenapakah ini penting. Ayat 6. Tempat di mana tubuh Yesus dibaringkan, Yohanes dan Petrus nampak kain kapan terletak di tanah. Mereka juga nampak kain peluh dalam bentuk kepala masih tergulung dan tidak diletak bersama kain kapan. Nah, ini menunjukkan kain-kain yang membalut tubuh Yesus masih dalam keadaan yang tersusun seperti kepompong isi kosong dan tepat berada di tempat di mana tubuh Yesus dibaringkan. Ya, saudara, maklumat ini penting sebagai satu tanda bahwa tubuh Yesus tidak diambil orang, seperti mana yang disangka oleh Maria Magdalena. Sekiranya ada orang yang mengambil atau mencuri tubuh Yesus, mereka tidak akan mengambil masa untuk membuka balutan-balutan itu dan keluarkan Yesus dari kubur itu dalam keadaan bogel. Ya, tidaklah. Sekiranya pun mereka mahu membuka balutan-balutan itu, kain-kain kapan itu akan tersepa-sepa di merata tempat dalam keadaan yang terkoyak dan tidak akan berada dalam keadaan yang tersusun. Sebab dikatakan kain kepala itu tergulung dengan baik, berada di tempatnya. Ya, bermaksud ada sesuatu kejadian luar biasa atau supernatural yang telah berlaku, di mana tubuh Yesus telah terkeluar dari balutan-balutan kain kapan. Hanya satu penjelasan kenapa ini terjadi, yaitu Yesus telah bangkit. Amin. Yesus telah bangkit. Nah, atas sebab inilah Alkitab mencatat bahwa Yohanes melihatnya dan dia percaya. Jadi Yohanes merupakan orang pertama yang percaya kepada kebangkitan Yesus dari kematiannya. Ya saudara, Yesus benar-benar telah bangkit dari kematiannya karena kubur Yesus kosong. Kuburnya kosong bukan karena tubuh Yesus itu dicuri, tetapi Yesus benar-benar telah bangkit. Seperti mana juga yang dicatat dalam Injil Lukas yang mengesahkan kebangkitan Yesus. Apabila perempuan-perempuan datang ke kubur Yesus mencari tubuh Yesus, seorang malaikat berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Ya, saudara, apa yang akan diucapkan oleh malaikat dalam ayat seterusnya sangat luar biasa. Malaikat itu berkata dalam ayat 6 ini, "Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit." Haleluya. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Wow, luar biasa. Para malaikat telah memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Murid-murid Yesus telah melihat kubur Yesus yang kosong. Semua ini adalah saksi-saksi kepada kebangkitan Yesus. Dan nanti Yesus sendiri akan menampakkan dirinya kepada murid-murid Yesus. Wow, sungguh luar biasa. Yesus telah bangkit dari kematiannya. Haleluya. Pernah seorang mengatakan, semua biografi orang-orang terkenal berkesudahan dengan kematian. Belum ada ya saudara, belum ada satu biografi yang menceritakan tentang kebangkitan orang yang telah mati. Dan di sini dalam bab 12 Injil Yohanes, Yohanes mencatat tentang kebangkitan Yesus. Amin. Yang menunjukkan bahwa Yesus bukan sekadar manusia biasa, tetapi Yesus benar-benar adalah anak Tuhan. Yesus telah bangkit dan Yesus
tidak akan mati lagi. Haleluya. Seperti mana Paulus juga berkata dalam satu ayat ini yang sangat luar biasa dalam Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Haleluya. Sesudah bangkit, Alkitab mengatakan, ayat ini mengatakan, Yesus tidak mati lagi. Tidak mati lagi. Ya saudara, kalau tidak mati lagi, bermaksud hidup yang berterusan. Hidup yang berterusan, itulah hidup kekal. Seperti sifat Allah yang kekal. Haleluya. Dan ayat ini berkata, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Haleluya. Ya saudara, kalau maut tidak berkuasa lagi atas Yesus, Yesuslah yang berkuasa atas maut. Yesus berkuasa atas maut. Yesus telah mengalahkan kuasa maut. Maka kebangkitan Yesus sangat membuktikan ketuhanan dan keilahian Yesus. Dan karena Yesus hidup dan berkuasa atas maut, ya saudara, Yesus dapat memberikan hidup yang kekal. Itulah keselamatan yang Yesus dapat berikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji, hormat, syukur, dan sembah kami naikkan kepada Allah Bapa yang tertinggi, yang termulia, dan yang teragung. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur Yesus telah bangkit dari kematiannya. Dan karena itu tidak sia-sia iman dan kepercayaan kami. Dan kebangkitan Yesus telah memberikan kami suatu pengharapan besar bahwa selepas kematian akan ada kebangkitan. Dan kebangkitan yang kami nantikan ini bukanlah dibangkitkan untuk dihakimi pada hari penghakiman yang dahsyat, tetapi dibangkitkan kepada permuliaan kami untuk mendapat tubuh yang baru dan mulia dan akan menerima warisan surgawi kami. Tetapi yang lebih penting adalah dapat bersama-sama dengan Allah Bapa dalam hidup yang kekal. Kami tidak perlu takut lagi kepada penghakiman dan penghukuman. Kami dapat bersama-sama dengan Allah Bapa. Itulah keselamatan kami. Anugerah Tuhan yang terbesar yang dikerjakan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya. Dan karena itu, keselamatan kami telah terjamin melalui kebangkitannya. Haleluya. Ya Bapa, inilah kebenaran yang harus kami pegang dan percaya untuk keselamatan kami. Dan kiranya, ya Tuhan, para pendengar juga akan dapat membangunkan dasar hidup mereka dengan iman yang percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.